وقالب على الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت الحسنى والإيمان بنعمة وليلها في جلسة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau itu memelihara parut daripada yang haram dan yang syubhat karena 3 perkara. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berberkah ini puji syukur kita bisa kembali berhadir di pengajian kali ini, dan Insya Allah dengan sebab kita mengadakan pengajian di sini, di tempat ini, Insya Allah sebenarnya kita mendapatkan keberkahan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan Insya Allah bagi kita yang hadir dan bagi lingkungan sekitar kita dengan sebab pengajian, Insya Allah rutin kita kerjakan pada saat kita mendapatkan kemudahan dalam hal mencari rezeki yang halal. Nah, ini salah satu amalan yang paling lakas mendatangkan rezeki adalah hadir di majlis taklim. Nah, bersyukur bagi kita yang alhamdulillah dikawalkan oleh Allah Ta'ala minimal seminggu sekali hadir di pengajian. Nah, itu manfaatnya apa? Khasiatnya apa? Salah satunya adalah dimudahkan mencari rezeki yang halal. Dan ini ulun sudah merasakan benar. Merasakan benar ketika sudah kawan rutin hadir di pengajian ulama-ulama, guru-guru ulun bahari, ulun bisa merasakan manfaatnya sampai sekarang. Manfaatnya apa? Dimudahkan mencari rezeki. Dimudahkan. Itu sudah janji Allah kalau itu. Karena kita berniat beribadah. Siapa yang beribadah dalam Allah, itu juga ibadah dalam Allah, maka rezekinya dimudahkan. Dimudahkan artinya begawi juga bang kayak orang, cuman kada uyuh begawinya kayak orang, hasilnya sama kayak itu. Hasilnya sama kayak orang begawi, hasilnya sama begawian, hasil rezekinya sama kayak orang, cuman seorang kada uyuh. Ini namanya dimudahkan. Bahkan bisa lebih nyaman daripada orang lain dengan sebab apa? Hadir di pengajian ini manfaatnya hadir di majlis taklim. Nah, mudah-mudahan kita ini kawan diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala sampai kena wafat kawah hadir di artinya sampai mati gitu mengaji. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta seluruh karib kerabat pengikut beliau wilayah kiamat. Ujar pengarang kitab, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara taruh daripada yang haram dan yang subhat. Yang subhat, kalau yang haram kan jelas artinya yang haram itu yang sesuatu yang ditegah dilarang oleh agama. Sedangkan yang syubhat ini nama? Yang syubhat ini belum jelas bagi halal atau haramnya. Karena jelas syubhat ngarannya.
memakan yang syubhat aja kada boleh, apalagi memakan yang jelas-jelas haram. Syubhat antara nih halal kan haram kan? Ada jelas syubhat ngarannya. Karena 3 perkara aja sini. Pertama karena takut daripada siksa api neraka. Nah, kita ini menghindari perkara yang syubhat, makan yang syubhat, yang haram. Itu yang pertama alasan kita adalah apa? Takut daripada siksa api neraka. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naran sayaslawna sa'ira. Itu sama seperti itu, seakan-akan mereka itu memakan nar itu api ke dalam perut-perut mereka. Saya selauna sa'ira, maka mereka itu nanti akan masuk ke dalam sa'ira. Sa'ir ini apa? Neraka kan? Sa'ira, jangan hendak mengarani anak sa'ir. Itu tempat yang bagus. Saya selauna sa'ira, mereka itu akan sampai ke neraka. Masuk neraka artinya yang kita perlu garis bawahi di sini apa? Memakan harta secara zalim, artinya memakan harta yang haram nih secara zalim. Makan harta anak yatim aja udah boleh, ya Allah, apalagi secara zalim pula. Jadi memakan harta secara zalim. Secara zalim ini maksudnya apa? Merampok. Merampok duit orang. Duitnya kita tukarkan misalnya ke nasi padangnya halal aja, cuman karena didapatkan dari hasil merampok itu kan zulman, maka hukumnya haram. Bila si anak buah nih di rumah dimakani dengan harta macam ini, itu anak haram. Kenapa? Karena dimakani harta dari hasil kezaliman, harta merampok, harta judi, besaung ayam misalnya, judi. Harta hasilnya itu duitnya itu dipakai biasa makan anak buah. Anak buah di rumah itu macam nakal gitu. Bisa jadi tuh anak buah kita, misalkan anak buah nakal di rumah tuh mereka sebabnya apa? Kita memakani harta yang kada bujur, mencari rezekinya kada bujur. Ada yang halal, ini nanti makan nafsu buah, jadi bisa berpengaruh kepada anak buah di rumah, apalagi yang jelas-jelas haram. Makanya anak buah dari hasil korupsi umpamanya, itu berpengaruh kepada anak buah, masih ada anak buah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Jadi sebujurnya kada harta anak yatim aja, harta orang pun kalau dimakan diambil secara zalim, itu sama seperti orang yang mempersiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Siapa yang hendak masuk neraka? Siapa yang hendak masuk neraka? Ada hendaknya ya Allah.
La yadkhulul jannata lahmun nabata minal haram. Nah, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kan itu kalau masuk ke dalam surga apa? La yadkhulul jannata lahmun, daging yang tumbuh daripada harta yang haram. Artinya nih kita makan haram, duit rezeki dia duit yang kita jadikan duit yang kita nafkahkan bisa anak buah diambil dari cara yang haram. Nah itu kan jadi daging. Kalau dimakan, caranya dimakan, ditokarakan ke nasi, nasinya dimakan, kada duitnya dimakan. Nasinya dimakan kan jadi daging. Daging itu yang disebut di sini adalah nabat min haram, lahmun nabat min haram, yang disebut dengan daging yang tumbuh dari yang haram. Ini la yadkhulul jannata, itu kada bakal masuk surga jannah. Ini kada salah pasan, artinya di neraka itu la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram, tidak akan masuk ke dalam surga apa? Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Kita nih memakan hasil merampok tadi. Nah kan yang kita makan masuk awak jadi daging kalau tak, jadi darah jadi daging kan. Nah maka daging nang masuk ke awak kita ini itulah nabata min haram, itu daging yang tumbuh dari yang haram. Maka ujar Rasulullah, la yadkhulul jannata lahmun, tidak bakal masuk ke dalam surga ya. Masalahnya di neraka belasan nih, bila orang pamakannya masih nan haram. Lahmun nabata, daging yang tumbuh dari nan haram, artinya gawiannya haram, maka orang itu pada bakal masuk ke dalam surga. Nah ini ancamannya luar biasa, ada kegembangan ya, ada kegembangan. Makanya ini bujur-bujur kita perhatikan, bujur-bujur jangan sampai gawian kita, terutama mencari rezeki kita, caranya masih nang haram. Bila gawian kita masih nang haram, maka kita ini belum pantas masuk ke dalam surga. Ini ancamannya dari Rasulullah ini kada kegembangan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya belalawasan di neraka. Belalawasan, siapa yang tahan di neraka belalawasan? Sebabnya apa? Lahmun nabata min haram, gara-gara memakannya atau memakan harta yang haram. Demennya kita bertobat selama masih hidup, bertobat kepada Allah, insyaallah ya Allah Ta'ala ampuni, asal bertobat bujur-bujur, insyaallah dibersihkan oleh Allah diri kita. Nambah hari kita makan yang haram, asal bujur taubatnya, maka insyaallah dia boleh oleh Allah. Ini ancamannya nih keras nih, Rasulullah mengancam secara terang-terangan nih. Lainul jannata aja sini. Lainul jannata itu artinya kada bakal masuk surga. Kada bakal masuk surga itu artinya belalawasan, berada di neraka. Kada nang neraka dulu itu masuk surga ada. Ya ada juga orang itu kan neraka dulu, itu masuk ke dalam surga akhirnya. Ada 6 orang itu, ada 2 orang yang masuk surga langsung. Ada orang pertama yang bagus enggak, orang masuk surga langsung, kada masuk neraka dulu, masuk surga langsung. Itu ada orang yang kedua, ini masuk neraka dulu, masuk neraka, kawal berpindah ke surga. Ini orang yang dosanya banyak, habis dosanya, masuk ke dalam surganya. Tapi ada yang berdosa di neraka. Berdosa di neraka. Berdosa di neraka ini siapa? Golongan siapa? Orang-orang yang kada beriman kepada Allah Ta'ala. Ini berdosa.
lawan apa nih? Nih nang la yadkhul jannata nih lahmun nabata min haram. Artinya orang yang ketujuh makan dari harta yang haram itu kada bakal masuk surga. Nah, kada bakal masuk ke dalam surga. Ini bahaya benar kesan kita. Nah, ini kan kita masuk ke mencocok pintol 4 kepada 2. Nah, mencocok 5 kepada 3 menjadi kebiasaan bahaya benar itu. Sabuting aja tak makan kan itu sudah lah termasuk nang lahmun nabata min haram. Sabuting aja apalagi sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan sudah saben hari. Makan nyaman di sini. Jarta. Mencocok 5.000 kepada 3.000, mencocok 5 kepada 3. Ini langjar la yadkhul jannata lahmun nabata min haram. Sekali aja udah bertambah-tambah nang haram kita lagi nang sudah menjadi kebiasaan. Ini bahaya benar. Mudah-mudahan kita ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau bahari kada sadar kita tak ambil hak kurang. Nah, mudah-mudahan nang haknya kita ambil dimampuni aja. Makanya kita dianjurkan oleh ulama guru-guru kita itu membaca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Itu supaya supaya bahari dan dosa-dosa kita suara gawi tak ambil hak kurang. Mudah-mudahan diridhoi, dihalalkan oleh yang bersangkutan. Ada sangkutnya lagi kira-kira kita di akhirat itu. Dan sabda Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min suhtin, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Artinya setiap daging yang tumbuh, artinya nih awak kita nih min suhtin daripada yang dibenci oleh Allah, artinya yang haram nih, maka fannaru awla bih, maka Rasulullah, maka nerakalah yang lebih utama tempat kembalinya. Ini bahaya benar nih. Setiap daging yang tumbuh, artinya awak kita nih bila kita makan, bila kita makan kita yang haram, mengambil mengambil nafkah dengan cara yang haram, fannaru awla bih, maka neraka lebih utama tempat kita. Waliyadzubillah. Ini bagi amunnya kita masih ketujuh mengambil hak orang, mengambil harta orang, atau mengambil sesuatu yang haram. Yang haram. Amun makan babi kira-kira ada apa? Makan anjing kira-kira ada apa? Cuman yang banyak itu yang haram, yang kita tamakan kita yang haram itu adalah tamakan yang hak orang tadi kan. Makan hak orang. Ya betul tukar, misalkan nukar makanan, nukar apa, terkadang ada di situ yang haram. Misalnya ya kayak nukar pintol, contoh sederhananya tuh. Kepada menjemput 5, ya Allah kepada 3, haram jadinya. Contoh kecilnya aja itu. Jadi jangan sampai kebiasaan kayak itu. Faman ittaqa, dan sabda Nabi Muhammad SAW, faman ittaqa asyubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi.
Nah, wa man ittaqa asyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang memelihara dirinya daripada nafsu syubhat, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Apabila orang menjaga dirinya dari perkara syubhat, syubhat ini apa ya bahasa kitanya? Nah tadi kan ada jelas hukumnya halal apa haram. Artinya nak ada jelas hukumnya aja, intinya menghindari. Ada jelas, misalnya ada menemui duit dan cicir di jalan misalnya. Ada menemukan duit di jalan, menemukan duit di jalan. Nah itu kan subhat tuh. Kita kan tahu duit siapa. Nah orang subhat itu kita tahu duit aku kan dan cicir apa saja dalam duit. Cuman bujurlah ini duitku atau duit kawan kan. Nah itu ngarannya subhat tuh. Duitku kan, duit kawan kan. Nah pokoknya ada pakai tangan duit juga kan. Cuman kada tahu jumlahnya berapa. Asa kada ingat, asa kan. Nah tiba-tiba berjalan kita ketemu duit di jalan. Ini duitku kan, duit kawan kan, dalam hati ini. Nah itu subhat katanya. Kada jelas ampun duit siapa. Nah orang menjaga dirinya dari para subhat nah ini artinya ini menghindari mengambil sesuatu yang subhat, maka orang ini sudah menjaga kesucian bersih. Maka orang ini di sini disebutkan bersih ia akan agamanya dan dirinya. Artinya ini menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala di dirinya. Kata kisahnya, jadi ini orang ini menjaga ujur-ujur nih, menjaga ujur-ujur dirinya jangan sampai tagawi nang subhat. Nang subhat aja dihindarinya, apalagi nang haram. Ini tanda bahwa orang itu bersih, sudah bersih di dirinya, nih bersih secara fisik, secara rohani bersih. Secara rohani sudah, terutama secara rohani bersih. Bila orang ini kalau menghindari nang subhat aja dihindarinya, apalagi nang haram. Kada jelas tadi kan apa? Nah, subhat itu kada jelas hukumnya. Kayak tadi contohnya menemui duit di jalan, duit bukan duit kawan kan? Duit siapa kayak ini? Nah, amun orang nang subhat, ini kada ambil duit itu. Tapi amun orang nang dirinya kada bersih, lah berat. Melarang nih 20.000. Kalau orang 2 kali ya. Nah, kawas sarapan namo duit lain kayak misalkan kita yakin itu duitku. Nah, yakin di dalam hati kita yakin itu duit kita, kada apa-apa halal. Tapi kalau kita sendiri kada yakin itu duit siapa, nah, itu jadi subhat. Yakin aja duit kita, misalkan ada cirinya, umpamanya nih dasar dan kita dasar bujur kehilangan. Nah, ada apa? Berarti dasar duit kita. Tapi lamunnya kada yakin, duit kawan kan subhat. Nah, jangan sampai tak makan subhat, apalagi nang haram. Kita ini nang rancak tadi tuh ya nang aneh deh. Tak ambil hak orang dan nang rancak, menang tak makan nang haram misalkan tak makan anjing, ada apa kira-kira? Tak makan babi ada. Babi itu berarti mama makan babi nang haram ya lah. Babinya udah haram, makannya nang haram. Yang kedua bahwasanya yang memakan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Nah ini cirinya nih. Bila kita nih beribadah binakulir, itu tandanya apa? Kita rancak makan yang syubhat. Bila kita nih beribadah mulir, bila mulir juga ibadah.
sembahyang kainan dulu padahal kan ada nanti gawe juga dan bahan bangun bener ya. Dan besok kuliah sembahyang nih. Ada waktu zuhur sudah sampai enggak? Kada bersegera karena ibadah. Ini menandakan bahwa kita tamayakkan nang subhan. Bilanya kada bersembayangan kalau ya makan haram itu. Kuler pakainya kan sembahyang. Adakah nang itu? Nah ini di sini jadi pengarang kitab bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan juga itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah mengaji kuler. Nah kesalaman mengantok udah salam ber umpamanya mengantok, apalagi nangkan biasa ngaji Al-Quran kan. Nah, itu bahaya banget. Itu tanda apa? Makan haram. Umpamanya kan kita makan nang haram, kita ibadah kulir makinnya subuh tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada kotoran, sama ada yang kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najas atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan pada makanan yang haram dan syubhat. Tiada patut, artinya bila kita hendak beribadah itu kita harus suci. Memang secara fikih itu kan suci aja. Bilanya suci dari najis, suci dari hadas, sah sembahyangnya. Cuman untuk sah untuk apa? Untuk diterima oleh Allah, itu syaratnya harus apa? Harus tambahannya diantaranya adalah napa yang kita makan, napa yang kita masukkan ke dalam marut itu harus nang halal. Bila nak diterima nih, napa yang kita pakai, napa yang kita ambil dari apa? Dari apa yang kita nafkahi sendiri kita, keluarga kita itu harus nang halal. Misalnya kayak gitu. Misalnya nang baju yang kita pakai, misal beribadah ini bujur aja misalnya suci dari najis dan awak kita kada najis juga. Cuman ampunnya baju ini mendapatkannya dari cara nang haram, maka sembahyangnya kada diterima oleh Allah. Kada diterima oleh Allah, sembahyangnya sah, tapi kada diterima. Umpamanya baju sajadahnya buka kan? Jadi tambahkan nah haram. Baju yang halal. Pokoknya jangan sampai tak ambil dari yang haram. Sajadahnya kan, jangan sampai tak ambil yang haram, artinya tak ambil yang haram. Baju berdasarkan orang tua, kalau orang tua, ya, jurusan, pasti semua tidak berbayar. Nah itu, menyang kita baju bujur aja lapannya bersih, awak bujur aja bersih, suci dari najis, suci dari hadas, tapi awal umpamanya pakaiannya diambil dengan apa? Diambil dari duit yang haram, jadi haram, maka sembahyangnya akan sah. Sembahyangnya akan diterima oleh Allah, walaupun secara fikih sah sembahyangnya. Ini perkara sah secara fikih itu sah maksud di situ itu sah secara fikih. Cuman masalah diterima atau katanya itu urusan Allah. Urusan Allah sama sembahyang kita nih. Sampai yang kita gawe ini bujur sah. Bilanya rukun, syarat rukunnya terpalingnya sah. Sampai yang kita, cuman masalah diterimanya itu Allah yang menentukan. Belum tentu nang secara syarat dan ketentuan syarat rukunnya terpenuhi, tapi itu belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu sampai yang kita diterima. Jadi mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita.
yang jelas-jelas diambil dari nama haram, kada sah sembelih apa, maka kada diterima oleh Allah. Ibarat begawi bujur tapi kada diupah. Nah, kada dapat apa ngarannya, kada dapat gaji. Nah, makanya menggajinya siapa, memberikan balasan, menerima atau katanya ibadah kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus pasrah beribadah, tapi hati kita pasrah tawakal kepada Allah Taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghindari nam haram, kita hindari nam syubhat, kita hindari juga nam haram, nam syubhat aja harus kita hindari, apalagi nam haram. Yang ketiga, bahwasanya yang makan makanan yang haram dan yang syubhat itu ditegah akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan kebajikan akan dia niscaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Yang ketiga, bahwasanya orang yang memakan makanan yang haram dan yang syubhat itu, maka hatinya ini kada tergerak hendak menggawi kebaikan, hendak beribadah. Di hatinya ini kada kepingin melihat orang kelanggar, seorang kada tarik hendak kelanggar hati ini. Nah, bilanya semacam itu ada di hati kita, itu menandakan di awak kita ini tak makan syubhat. Orang ramai benar ke majelis taklim, namanya pengajian, seorang bilang hendak. Nah, ini berarti di awak kita ini ada tuh tamakan nang kada jelas hukumnya tadi tak subhat caranya, atau mungkin bisa aja tamakan nang haram kita kada tahu. Orang ramai kalanggar, nyala sembahyang 5 waktu kalanggar, seorang apa ada. Kita bilang, soalnya ada jutaan, nah, ini caranya tambahkan nam subhat. Jadinya tambahkan nam subhat, maka nah ini hati kita ini kada hendak menggawi kebaikan. Pinakulir sembahyang pinakulir, ini tandanya bahwasanya yang makan makanan yang haram dan syubhat itu ditegah akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan kebajikan ia akan dia niscaya tidak diterima. Nah, walaupun misalkan tagawi juga beribadah, tapi pemakan yang haram, maka itu kada diterima, ditolak, mardud, tertolak, dan tiada ada baginya melainkan panat juga. Walaupun ia menggawi ibadah tapi pemakan masih nam haram, maka itu ujar di sini dikatakan dan tiada ada baginya kada ada napa-napa juga, melainkan panat buyuh beneran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahru, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Illa ju'. Di sini sobat ada juga yang wal atash dan hadis lain. Berapa banyak orang nang kam min qa'imin. Qaim banyak, berapa banyak orang nang malamnya sembahyang tahajud umpamanya, beribadah, laisa lahu min qiyamihi, maka ini itu kada mendapatkan apa-apa dari ibadahnya itu illa sahar, kecuali uyuh begedang beneran, uyuh kada kuring beneran, artinya dapat uyuh beneran beribadah lah, tapi makan nang haram. Masih kata cuma makan nang haram, maka orang ini beribadahnya uyuh beneran, kada napa-napa, kada dapat napa-napa. Wa kam min sha'imin, dan berapa banyak, dan artinya ini banyak di orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, maka itu kada mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa ju', kecuali ju' ini lapar, wal wasamanu, dan dahaga, haus. Artinya berapa banyak orang yang puasa, tapi puasanya itu kada mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan rasa lapar dan haus. Nah, apa sebabnya? Karena pemakannya masih pemakan yang haram, karena subhat.
Nah, macam-macam mewah ini orang. Kita hendak diterima oleh Allah, jaga makanan kita, jaga rezeki kita, jangan sampai rezeki kita ini didapatkan dengan cara yang haram. Gawian jangan sampai gawian jangan sampai yang haram. Menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur sesuai syariat Allah. Jadi kalau jadi pegawai, jadilah pegawai yang jujur sesuai dengan syariat Allah. Kalau jadi guru, jadilah guru yang jujur. Jadi pegawai macam jadi apa aja pokoknya jujur, amanah intinya. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang amanah. Jangan jadi pejabat yang korupsi aja. Haram. Intinya di amanah. Nah, jadi macam-macam gawian kita nih. Jangan sampai kita gawin yang haram. La yaqbalullahu sholata imri'in fi jawfihi haramun. Allah tidak menerima sembahyangnya seseorang namun di dalam perutnya masih ada yang haram. Artinya pemakan orangnya itu haram, kada diterima oleh Allah sembahyangnya. Biar sembahyangnya sehari 1000 rakaat jongkang ruan, tapi masih katujuh memakan yang haram, katujuh mengambil pinturang, katujuh apa? Apalagi nanti ambil harta anak yatim ulama. Nah, maka orang itu kada diterima oleh Allah Ta'ala ibadahnya. Walaupun dia beribadah sembahyang misalnya semalaman 1000 rakaat, sakti itu sembahyangnya 1000 rakaat, kada diterima oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena ia masih menggawi atau memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Gawian masih haram, maka walaupun sembahyangnya banyak kada diterima oleh Allah. Lebih baik sembahyang sedikit tapi pemakan yang halal, yang masuk ke dalam perut yang halal. Orang-orang bahari adalah pemakannya yang halal, masuk ke dalam perut yang halal, maka anak cucu sidin itu rata-rata jadi orang alim, orang-orang pintar, orang cerdas. Ini anak buah kita, kenapa kena pembebel? Kenapa jadi pembebel? Kita koreksi ke diri kita, jangan-jangan kita ini bahari ada makan yang haram atau mau katuju makan yang haram. Ini menjadi akibat anak buah ada pembebel. Yang haram ini, yang haram makanan yang haram yang kita makan itu menjadi sebab anak buah cucu zuriat kita itu ada yang pembebel, ada yang nakal. Itu akibatnya tuh bahaya benar nih. Tidak makan yang haram. Kalau orang bahari beapik benar masalah makanannya, masalah mencari rezeki ini beapik benar orang bahari. Ada yang halal ada akun, yang subhat ada akun, yang subhat aja ada akun, apalagi yang haram. Orang bahari. Makanya orang-orang bahari itu banyak melahirkan generasi zuriat-zuriat yang luar biasa solehnya. Tuh lihat kisah menakib daripada Datuk Kalapayan tuh kayak Sidin menjaga diri dari yang haram. Karena Sidin sukses menjaga diri dari yang haram, makanya anak cucu Sidin tuh alim-alim. Anak cucu Sidin. Mudah-mudahan kita kau menjaga diri kita, kau menafkahi keluarga kita dari harta, dari rezeki yang halal. Insyaallah bila jatuh rezeki yang halal, itu akan memberikan manfaat keberkahan bagi kita, keluarga kita, saudara dan lingkungan kita. Itu akan merasakan manfaatnya. Mohon maaf, hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Berilaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan di malam Ahad yang akan datang insyaallah. Allahumma barik ila munarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم